Caritas Christi Omnia Vincit. Salam sejahtera saudara dan sahabat terkasih. Jumpa lagi dalam inspirasi hidup hari ini. COVID-19 menjajah manusia. Refleksi bagi keluarga Kristiani. Dunia hening dalam waktu yang cukup panjang. Pandemi COVID-19 menjajah hampir seantero dunia. Ketakutan menembus raga dan bangsa manusia menyerukan perlawanan sengit, tapi nyaris tak berdaya. Segala keunggulan rasio ditampilkan, produksi intelijensi dan teknologi ditingkatkan dengan segala daya upaya, hanya untuk melawan pandemi yang menyebar secara sistemik dan global ini. Pada garis batas, segala kemampuan itu hanya menghasilkan suatu solusi yang simpel. Back to basic. Kembali kepada keluarga. Stay at home. Tinggal di rumah. Ekonomi, sosial, politik, budaya, religi seakan-akan dibina ulang di dalam apa yang kita sebut keluarga. Tempat lahirnya kehidupan. Keluarga yang dimaksud ialah keluarga atas dasar perkawinan, suami istri, dan anak-anak. Ada apa dengan keluarga? Saudara dan sahabat terkasih, ini penting bagi kita semenjak diserukan di seluruh dunia untuk setiap orang berdiam di rumah. Dengan kata lain, berdiam bersama keluarga. Dr. Eric McLachlan tahun 1981 menanggapi modernitas dengan berkata kepada keluarga-keluarga, dalam abad ini, keluarga modern dapat dikategorikan sebagai nuklir inti, yang berarti bagian yang paling dasar. Itu berarti bahwa keluarga seperti atom, mudah terbelah dan disertai dengan penghancuran dan perubahan besar. Kita akui ada begitu banyak orang baik, ada begitu banyak keluarga yang hidup kudus, hidup dalam kedisiplinan rohani, menjadi contoh dan teladan bagi begitu banyak orang. Tetapi lampu merah bagi keluarga jika terjadi krisis nilai. Muncul berbagai macam bahaya global. Penderitaan-penderitaan yang tak terhingga. Karena apa? Fondasi hidup telah hancur. Terlalu banyak orang yang membangun rumah di atas pasir, bukan di atas batu karang. Sadar akan hal ini, tahun 1994, PBB telah memutuskan untuk melakukan Tahun Keluarga Internasional di seluruh dunia. Alasannya hanya sederhana. Keluarga adalah sel utama dan sangat vital dari masyarakat. Masyarakat sehat jika keluarga sehat. Dengan kata lain, keluarga yang sehat memproduksi masyarakat yang sehat. Nah, saudara dan sahabat terkasih, demikian pula pada Konsili Vatikan II dalam Apostolicam Actuositatem, dekrit tentang kerasulan awam nomor 11, mengatakan hal yang kurang lebih sama. Pencipta alam semesta telah menetapkan suami istri menjadi asal mula dan menjadi dasar masyarakat manusia. Keluarga sendiri menerima perutusan dari Allah. Untuk apa? Untuk menjadi sel pertama dan sangat penting bagi masyarakat. Paus Yohanes 23 juga pada 3 Mei 1959 berkata, keluarga adalah gereja rumah tangga, sel basis, sel asal mula yang paling kecil, tetapi merupakan sesuatu yang sangat mendasar di dalam organisme, baik gereja maupun masyarakat.
Nah, saudara dan sahabat terkasih keluarga Kristen yang berbahagia, keluarga adalah seminarium, tempat menabur benih. Maka taburilah benih yang baik di dalam keluarga selama masa pandemik ini. Jangan sia-siakan kesempatan yang baik ini demi kebaikan yang lebih besar di masa depan. Tentang orientasi nilai seperti ini, saya berefleksi dari peristiwa pandemi COVID-19 yang sementara kita alami saat ini dan melahirkan 3 nilai yang kiranya berguna bagi pendidikan di dalam keluarga selama masa pandemik ini. Yang pertama, cinta kasih. Mengapa cinta kasih? 2 kata ini mudah diucapkan, mudah dikatakan, tetapi faktanya sulit diwujudkan. Jika pandemik ini ulah kita manusia, maka cinta kasih sesungguhnya sementara direnggut dari kemanusiaan. Maka saudara dan sahabat terkasih, kaum keluarga Kristen, taburilah anggota keluarga, khususnya generasi masa kini, dengan cinta kasih. Tentang hal ini, 3 hal perlu diperhatikan. Cinta itu harus sepenuhnya manusiawi. Ada kesatuan antara rasa dan jiwa, roh, antara fisik dan psikis. Ini bukan hanya soal naluri alami atau rasa emosional, tetapi cinta kasih yang sungguh ilahi, yang berasal dari hati Allah. Kita mendidik generasi masa kini dengan cinta kasih yang berasal dari hati Allah, lemah lembut dan rendah hati. Yang kedua tentang cinta kasih adalah totalitas. Mengasihi tidak setengah-setengah atau hanya memikirkan untung rugi. Bersedialah untuk berbagi. Cinta adalah tentang pengorbanan. Orang harus banyak mengorbankan diri. Tentang peduli. Tentang berbagi. Sesama adalah saudara kita. Mereka layak dicintai sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Yang ketiga tentang cinta kasih ialah kesetiaan. Mengasihilah dengan setia tanpa sekat atau batasan. Sebab yang engkau kasihi itu adalah secitra dengan Allah, sama seperti dirimu sendiri. Jangan ada gap kemanusiaan karena ekonomi, karena sosial, karena politik. Maka tentang hal ini, tali kekerasan dan kebencian harus diputuskan sejak dini dari generasi masa kini. Nilai yang kedua ialah kedisiplinan. Tidak sedikit orang yang hidup kotor, tidak menjaga kebersihan badan dan jiwa, maka imun tubuh lemah, tubuh menjadi sasaran empuk bagi virus. Maka saudara dan sahabat terkasih keluarga Kristiani, didiklah anggota rumah kita dengan kedisiplinan badan dan jiwa. Jangan cuma badan yang diurus. Jangan cuma kebutuhan jasmani yang diunggulkan. Jangan cuma materi yang dicari. Tetapi berilah nutrisi yang baik bagi jiwa. Sebab roh dan jiwa menjadi benteng kemanusiaan kita. Jangan bosan berdoa. Rindulah selalu Sang Pencipta. Nilai yang ketiga ialah keindahan, the beauty. Implementasi dari ensiklik Laudato Si dari Paus Fransiskus tentang manusia dan lingkungan hidup. Saudara dan sahabat terkasih, eksplorasi alam merusak ekosistem. Wajah Allah pada alam raya dirusak oleh kita manusia. Dipandang sebagai objek siap pakai saja.
Bahkan tubuh manusia menjadi komersil. Bukankah manusia adalah citra Allah? Jika manusia itu indah seperti Allah, maka sejak saat ini, mari kita mendidik anggota keluarga kita untuk merawat diri dan alam bagi masa depan yang lebih baik. Peliharalah, sebab itu adalah tugas kita dan untuk kita. Tubuh dan alam ialah bait kediaman Allah, wajah Allah yang kelihatan. Marilah saudara dan sahabat terkasih, keluarga Kristiani yang berbahagia. Mari dengan jujur dan rendah hati, kita akui bahwa kita ini orang berdosa. Kita dengan sadar dan mau untuk menyesal dan bertobat atas dosa-dosa kemanusiaan dan dosa-dosa ekologis yang selama ini kita perbuat. Dalam iman, di tengah situasi yang kompleks ini, kita berdoa bersama Bunda Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Semoga dari keluarga terbitlah fajar kehidupan baru, terwujudlah perubahan besar bagi kebaikan dunia, kebaikan kita bersama. Deo Gracias.